Halo, assalamualaikum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi obat dengan laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Deliani dengan NIM 3118013 dari 2A Farmasi. Baik, selanjutnya kita langsung saja menuju ke materi. Nah, oke, di sini ada Sim dan Masan pada tahun 1993 menyatakan bahwa interaksi obat dengan uji laboratorium terjadi apabila obat mempengaruhi akurasi uji diagnostik. Interaksi ini dapat terjadi melalui gangguan kimia, misalnya laktasib antarquinon dapat mempengaruhi uji urin untuk urobilinogen atau dengan perubahan zat yang dapat diukur. Contohnya perubahan tes tiroid yang disesuaikan dengan terapi estrogen. Nah, di sini ada macam-macam dari interaksi obat, yaitu ada interaksi farmasetik, kemudian ada interaksi farmakokinetik, dan ada interaksi farmakodinamik. Baik, untuk penjelasannya di sini ada interaksi farmasetik, di mana interaksi farmasetik ini adalah interaksi fisikokimia yang terjadi pada saat obat diformulasikan atau disiapkan sebelum obat digunakan. Nah, bentuk interaksinya ada secara fisik dan secara kimia, di mana secara fisik ini misalnya terjadi perubahan kelarutan, terjadinya turun titik beku. Kemudian di sini juga ada bentuk interaksi secara kimianya, misalnya yaitu terjadinya reaksi satu dengan yang lain atau terhidrolisisnya suatu obat selama dalam proses pembuatan ataupun selama dalam penyimpanan. Nah, selanjutnya di sini ada interaksi farmakokinetik, di mana interaksi farmakokinetik ini obat mengalami perubahan pada 4 fase, yaitu fase absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Selanjutnya di sini ada interaksi farmakodinamik. Interaksi farmakodinamik ini adalah obat yang menyebabkan perubahan pada respon pasien disebabkan karena berubahnya farmakokinetika dari obat tersebut, karena obat lain yang terlihat sebagai perubahan aksi obat tanpa mengalami perubahan konsentrasi plasma. Nah, misalnya naiknya toksisitas dari digoxin yang disebabkan karena pemberian secara bersamaan dengan diuretik boros kalium, misalnya furosemid. Oke, di sini ada tes-tes rutin dan non-rutin yang biasa dilakukan pada laboratorium. Antara lain yaitu di sini ada panel check up kesehatan yang salah satu tujuannya yaitu untuk mengetahui kualitas kesehatan secara umum, baik yang menyangkut fungsi organ maupun keadaan metabolisme tubuh. Selanjutnya di sini ada panel premitar, ada panel awal kehamilan, ada panel demam, ada panel TORCH, dan ada panel pengelolaan diabetes mellitus serta ada panel lemak. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa tes laboratorium yang sering dilakukan. Di antaranya yaitu ada tes darah lengkap dan ada screening kimia darah. Oke, pada tes darah lengkap ini, tes ini mengukur jumlah sel darah putih, hemoglobin, hematokrit, dan platelet dalam darah. Sedangkan pada screening kimia darah, tes ini merupakan screening utama untuk mengukur apakah organ-organ tubuh Anda seperti jantung, hati, ginjal, pankreas, otot, tulang bekerja dengan benar dengan mengukur kimia-kimia tertentu dalam darah. Nah, tes ini sangat penting untuk mendeteksi infeksi atau efek samping dari obat. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan dari macam-macam uji laboratorium. Yang pertama ini ada alkalin fosfat, di mana alkalin fosfat ini merupakan tes untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang atau untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja atau tidak. Nah, di sini ada obat-obat yang dapat mempengaruhi konsentrasi dari alkalin fosfat. Di antaranya di sini ada obat AINS yang dapat menurunkan angka alkalin fosfat. Kemudian di sini juga ada paracetamol yang dapat meningkatkan angka alkalin fosfat. Oke, selanjutnya di sini ada bilirubin. Bilirubin ini merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Nah, obat-obat yang dapat mempengaruhi bilirubin antara lain di sini ada phenobarbital yang dapat menurunkan kadar bilirubin, dan di sini juga ada estrogen steroid anabolik yang dapat meningkatkan kadar bilirubin. Oke, selanjutnya di sini ada glukosa. Pada glukosa ini obat-obat yang dapat mempengaruhinya antara lain ada atenolol. Interaksi dengan tes laboratoriumnya yaitu dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Kemudian di sini juga ada kortikosteroid golongan glukokortikosteroid yang interaksi dengan tes laboratoriumnya itu dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Oke.
Selanjutnya di sini ada blood urea nitrogen BUN atau BUN test, di mana BUN ini adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Nah, obat-obat yang dapat mempengaruhinya antara lain di sini ada furosemid yang dapat meningkatkan BUN. Kemudian di sini juga ada vankomisin yang dapat meningkatkan BUN juga, dan di sini juga ada piroxicam di mana sedikit dapat meningkatkan kadar BUN pada permulaan terapi yang kemudian menetap kadarnya seperti halnya pada pengobatan dengan phenylbutazon, indomethacin, dan aspirin. Oke. Nah, ini kelanjutan dari yang tadi, dari beberapa tes laboratorium yang sering dilakukan. Ini yang ketiganya ada transminase. Oke, penjelasannya di sini ada yang pertama ada SGOT atau serum glutamat oksaloacetat trans. Dan di sini juga ada SGPT atau serum glutamat piruvat transminase. Oke, obat yang dapat meningkatkan nilai SGOT yaitu antara lain antibiotik, narkotik, vitamin, dan lain-lain. Di sini ada penjelasannya dari isoniazid, di mana isoniazid ini dapat menimbulkan icterus dan kerusakan hati yang fatal akibat terjadinya nekrosis multilobular, sehingga hal ini menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Pada SGPT, obat yang dapat meningkatkan SGPT antara lain di sini ada antibiotik, narkotik, metildopa, dan lain-lain. Penjelasannya di sini ada rifampisin, di mana rifampisin ini dapat meningkatkan hepatotoksik sehingga menyebabkan peningkatan aktivitas enzim transminase. Oke, selanjutnya di sini ada kolesterol, di mana obat-obat yang dapat menurunkan nilai kolesterol antara lain yaitu tiroksin, estrogen, aspirin, antibiotik, dan lain-lain. Sedangkan obat-obat yang dapat meningkatkan nilai kolesterolnya yaitu di sini terdapat pil KB, epinefrin, penotiazid, vitamin A, vitamin D, dan lain-lain. Oke, selanjutnya di sini ada trigliserida, di mana penurunan kadarnya yaitu terdapat beta lipoproteinemia kongenital, dan lain-lain. Dan obat yang dapat menurunkan nilai trigliserida ini antara lain ada asam askorbat, kopibrat, fenoformin, metformin. Baik, selanjutnya di sini ada metformin. Nah, mekanisme dari metformin ini yaitu dapat menurunkan absorpsi glukosa dari saluran lambung usus. Nah, metformin ini hanya mengurangi kadar glukosa darah dalam keadaan hiperglikemia serta tidak menyebabkan hipoglikemia bila diberikan secara sebagai obat tunggal. Nah, di sini ada kreatin serum, di mana kreatin ini adalah produk samping dari hasil pemecahan fosfokreatin di otot yang dibuang melalui ginjal. Nah, di sini ada obat golongan AINS, di mana obat golongan ini yaitu diklofenak, indomethacin, dan lain-lain yang dapat menyebabkan resiko menurunnya fungsi ginjal sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar kreatinin dalam darah. Kemudian di sini ada amphotericin B, dapat menyebabkan penurunan filtrasi glomerulus yang juga berakibat pada penurunan fungsi ginjal sehingga dapat menyebabkan meningkatnya kadar kreatinin dalam darah. Oke, terima kasih telah menonton presentasi dari saya. Maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.